sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan pagi hari ini, sebab Dia baik dalam hidup kita. Kita bersekutu dalam nama-Nya. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Hey! Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, sebab Dia satu-satunya Raja dalam hidup kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang berkata, kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja.
kesaksian kita, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang murah, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan lagi, oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Sebab Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita tetap menikmati hadirat Tuhan. Sebab Dia baik dalam hidup kita. Engkau kekuatan Tuhan, Engkau memberikan kekuatan baru bagi kami. Sama-sama kita serukan. Langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus,
dosa tak kau hancurkan, karena hanya kau sang penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Hey! Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesuslah satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesuslah satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya! Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Engkau pembebas hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu,
saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Haleluya. Jadikan kami satu dalam nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami datang padamu, berserah
Terima kasih Engkau berkenan memberkati kami, Tuhan. Haleluya. Sebab Dia yang memberikan pengharapan baru bagi kita. Biarlah kita tetap bersatu, berserah hanya kepada Tuhan. Sebab Dia memberikan masa depan yang indah bagi kita. Engkau memakai setiap kami, Tuhan. Terima kasih. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ibarat seperti hatimu, Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini doa kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oh Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab Engkaulah sumber segala sesuatu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Dan kami rindu Engkau memakai hidup kami dengan roh yang menyala-nyala untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memperkenalkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Bila kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, semakin memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami memberikan dampak yang bermakna
dan tidak sia-sia. Bawa kami lebih lagi untuk mengenal Engkau Tuhan, melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan yang memenuhi kehidupan kami, sehingga setiap taburan firman Allah pada pagi hari ini boleh memberkati hidup kami, membuat kami semakin memahami, mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Ya, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, satu anugerah di minggu kedua bulan Maret ini Tuhan berikan waktu yang baik bagi kita untuk boleh bersama-sama beribadah di rumahnya pada pagi hari ini. Dan di sepanjang bulan ini kita sedang berbicara tentang pertumbuhan iman. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kehidupan iman kita bisa bertumbuh? Maka di minggu kemarin kita sudah belajar tentang firman Tuhan dengan topik hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan hari ini kita akan belajar suatu topik lagi, yaitu bertumbuh dalam komunitas. Kita katakan bersama-sama 1, 2, 3, bertumbuh dalam komunitas. Ya, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, salah satu prinsip dalam kehidupan ini yang perlu kita ingat adalah kekokohan tidak terjadi dengan sendirinya atau tidak akan datang dengan sebuah situasi yang terisolasi. Tetapi hal itu akan terjadi ketika kita memiliki koneksi satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, apa itu hidup yang terisolasi? Hidup yang terisolasi adalah terpisah. Tidak memiliki koneksi dengan orang-orang di sekitarnya. Tetapi koneksi adalah memiliki relasi, memiliki hubungan dengan sekitarnya sehingga kehidupan itu menjadi suatu hal yang mengasihkan dan tentu memberikan makna bagi setiap orang yang memilikinya. Karena Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak kita temukan ada banyak orang-orang yang mungkin 5 tahun kemarin kita bisa bersama-sama dengan mereka, entah di dalam ibadah ini, entah di luar, di dalam komunitas kita yang lain. Tapi tiba-tiba hari-hari ini mereka sedang tidak terlihat. Bukan karena mereka keluar negeri, bukan karena mereka keluar kota, mereka tetap ada di rumah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara coba bayangkan, sudah bertahun-tahun tidak pernah berjumpa. Kenapa? Ada orang-orang tertentu mengambil keputusan untuk mengurung diri di dalam kamar, bekerja di kamar masing-masing. Ya memang ada banyak anak-anak muda zaman sekarang karena tidak mau sibuk dengan dunia luar, mereka bermain komputer di rumah dan mereka mencari penghidupan dari kamar mereka masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara, bukanlah itu hal yang sesuatu hal yang tidak baik tentunya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kalau hal itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, maka kita kehilangan koneksi dengan orang-orang sekitar kita. Kita tidak memiliki relasi yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Ingat Saudara, bahwa hidup kita ini membutuhkan orang lain, amin. Ya. Jadi jangan kita berpikir ya yang penting saya dengan Tuhan lah. Kalau manusia mah enggak usah. Saudara, kalau kita mati, kita membutuhkan siapa? Orang lain kan? Ya kan? Nggak mungkin dong kita mati langsung kita masuk dalam peti sendiri. Langsung kita pergi ke kuburan sendiri dan kita menanam diri kita sendiri. Nggak mungkin ya? Kalau ada itu saudara, nanti kita cerita setelah ini ya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, membutuhkan orang lain atau suatu hal yang penting, memiliki relasi yang sehat dengan orang sekitar kita merupakan hal yang sangat penting di dalam membangun kekokohan di dalam kehidupan kita. Prinsip tersebut terlihat pada pohon-pohon sequoia yang terdapat di Taman Nasional Sequoia di California, Amerika Serikat. Pohon-pohon sequoia yang ada di situ merupakan pohon-pohon tertinggi di dunia. Tinggi pohon-pohon sequoia rata-rata adalah 80 meter, bahkan ada yang sampai 110 meter tingginya. Dan diameter dari pohon-pohon tersebut sampai dengan 8 meter dan usianya biasanya sampai 2000 tahun. Sedemikian besar diameter batang pohon-pohon tersebut sehingga salah satu di antaranya ada yang berlubang di tengahnya dan bahkan mobil bisa melewati tengah-tengah dari pohon tersebut.
Kalau kita berdiri di samping pohon sekoya, kita akan melihat terlihat sangat kecil sekali. Betapa tidak, sebab tinggi dari pohon itu hampir setinggi dengan monumen Tugu Monas yang ada di kota Jakarta. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, yang lebih menakjubkan lagi adalah kedalaman dari akar pohon-pohon sekoya ini berbeda dengan Tugu Monas. Kalau Tugu Monas memiliki fondasi yang tertanam di dalam tanah itu sedalam 18 meter. Kenapa? Karena untuk menopang bangunan yang ada di atasnya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, akar dari pohon-pohon sekoya ini dia hanya tertanam sampai 2 dan sampai 3 meter saja ke dalam tanah. Nah, mengapa akar yang sedangkal itu, pohon yang setinggi 80 sampai 110 meter itu bisa sampai bertahan sampai 2000 tahun. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang saya utarakan tadi bahwa kalau bangunan Tugu Monas itu fondasinya tertanam 18 meter, maka dia bisa menopang bangunan yang ada di atasnya. Tetapi pohon sekoya ini tidak demikian. Dia hanya tertanam 2 sampai 3 meter ke dalam tanah. Tetapi menjadi pertanyaan, kenapa? Apa rahasianya kenapa bisa pohon yang setinggi itu bisa bertahan sampai 2000 tahun? Ternyata Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, pohon sekoya ini memiliki akar-akar yang tertanam dan dia akan menjalar sampai 30 meter radiusnya dan saling mengikat dengan pohon-pohon sekoya yang lainnya. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, ketika ada angin kencang, ada gempa bumi, ada badai, maka mereka akar-akarnya itu sudah saling mengikat satu dengan yang lain sehingga pohon itu tidak mudah tumbang. Nah, ternyata rahasia dari berdirinya, kokohnya sebuah pohon sekoya adalah bukan karena dia menanam dirinya sendiri di dalam tanah sedalam 18 meter. Tetapi karena dia memiliki relasi dengan pohon sekoya yang lainnya. Bahkan dikatakan tadi sampai radius 30 meter mereka saling mengikat. Akar-akarnya saling mengikat satu dengan yang lain. Sehingga kalau ada angin kencang, ada goncangan, ada badai, ada gempa bumi saudara, pohon sekoya tidak mudah tumbang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, meskipun mereka sepertinya berdiri satu dengan yang lain, tetapi yang membuat mereka tetap bertahan, seperti yang saya sampaikan tadi, karena memiliki hubungan satu dengan yang lain, saling terikat satu dengan yang lain. Sehingga benarlah prinsip yang saya kemukakan di awal tadi, bahwa dikatakan strength does not come from isolation, it comes from connection. Artinya kekokohan tidak datang dari isolasi, namun dari koneksi. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, hal itu juga diungkapkan di dalam pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara coba kita bayangkan, jangankan bercerai. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai suami istri, kadang-kadang tidak bersatu. Kadang-kadang ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, sehingga rumah tangga itu sepertinya kalau ada goncangan sedikit saja sudah nggak kuat. Nah, apalagi kalau bercerai, pasti runtuh. Nah, mari kita lihat di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kita memiliki relasi yang semakin akrab dengan Tuhan, dengan sesama kita, atau kita sudah mulai tidak memiliki relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, hal itu berlaku kepada pohon sekoya. Seperti yang tadi saya utarakan di awal, bahwa sebagaimana pohon sekoya menjalin relasi dengan akar-akarnya satu dengan yang lain, dengan pohon sekoya yang lain sehingga dia tidak mudah tumbang, maka hal itu juga harus ada di dalam kehidupan rumah tangga kita. Di dalam perusahaan, di dalam rumah tangga kita, di dalam jemaat yang seperti yang ada sekarang ini, dan di dalam kehidupan kerohanian kita. Karena kalau tanpa kita memiliki relasi yang akrab dengan orang sekitar kita, memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan mudah tumbang
dan tidak memiliki kekokohan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, sebab relasi yang sehat akan menolong pertumbuhan dan keteguhan iman kita di hadapan Tuhan. Hal tersebutlah yang dapat kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Di dalam ayat-ayat itu kita akan melihat relasi yang sehat. Mengapa itu harus ada di dalam hidup kita? Supaya apa? Supaya kita memiliki kebugaran rohani. Dan itu sangat penting. Karena pertumbuhan iman kita sangat ditentukan oleh relasi yang sehat dengan Tuhan dan dengan orang-orang sekitar kita. Mari kita baca ayat-ayat yang telah saya utarakan tadi. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Sebagaimana yang telah kita bahas di minggu pertama pada bulan Januari awal tahun yang lalu. Tentang uraian firman Tuhan dengan topik stay close atau stay fresh. Atau senantiasa dekat, senantiasa segar. Yang disampaikan ulang di dalam uraian firman Tuhan yang disampaikan minggu kemarin tentang bagaimana kehidupan kita harus menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Allah. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, pertumbuhan iman kita sangat ditentukan oleh relasi yang akrab dengan Tuhan. Tanpa kita memiliki relasi dan keakraban dengan Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan memiliki kekokohan. Keakraban relasi dengan Tuhan yang di dalam tema gereja kita di tahun ini distilahkan dengan sebagai mengalami Tuhan hidup berbuah. Ya, relasi yang akrab dengan Tuhan mengakibatkan hidup kita bagaikan carang yang berbuah atau mengalami Tuhan. Hidup yang berbuah, experiencing God, living fruitfully. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kata lain, semakin kokoh iman kita, maka semakin akrab relasi kita dengan Tuhan dan akibatnya hidup kita akan semakin bermakna dan tidak menjadi sia-sia. Sekali lagi, semakin kokoh iman kita, semakin kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, maka hidup kita akan memiliki hidup yang bermakna dan tidak menjadi sia-sia. Pertanyaannya, apakah yang menolong pertumbuhan iman kita berdasarkan apa yang ditulis di dalam Alkitab? Di minggu kemarin sudah diutarakan itu yang akan kita pelajari selama 5 minggu di bulan Maret ini. Setidaknya ada 5 hal yang mengakibatkan pertumbuhan iman kita. Kelima hal itu adalah pertama, melakukan firman Tuhan. Yang kedua, relasi yang sehat. Yang ketiga, ketertiban dalam pelayanan. Keterlibatan dalam pelayanan. Disiplin rohani dan pengalaman kehidupan yang Tuhan izinkan kita lalui di dalam hidup kita setiap hari. Saya ulangi, yang pertama yaitu melakukan firman Tuhan. Yang kedua, relasi yang sehat. Yang ketiga, keterlibatan di dalam pelayanan. Yang keempat, melakukan disiplin rohani. Dan yang kelima, pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang yang pertama, melakukan firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang yang kedua, yaitu relasi yang sehat. Itulah relasi yang tercermin di dalam nasihat firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25 tadi yang telah kita baca. Perhatikan di dalam kedua ayat itu 4 kali disebutkan kata kita dan 3 kali disebutkan kata saling. Ya, keduanya yaitu kata kita dan saling tersebut menunjukkan sikap dan tindakan yang bersifat dua arah. Sebagai contoh, saling memperhatikan di ayat 24 dan saling menasihati di ayat 25. Kata saling di kedua frasa itu menggambarkan tindakan relasi yang bersifat timbal balik dan bukan satu arah. Dengan demikian penulis surat Ibrani mengajak para pembaca suratnya agar mereka ikut bertanggung jawab dalam membangun dan memelihara relasi yang sehat di antara satu
dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan. Dengan demikian, maka relasi yang sehat diwujudkan melalui yang pertama adalah saling mendorong untuk berbuat baik. Saya ulangi, relasi yang sehat yaitu yang menumbuhkan iman adalah relasi yang saling mendorong untuk berbuat baik. Hal tersebut diutarakan di dalam Ibrani 10 ayat 24 sebagai berikut saya akan bacakan, dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Ibu bapak dan saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat ini saja ada 2 kali digunakan kata saling. Yang pertama dikatakan saling memperhatikan. Dan yang kedua yaitu kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Kedua frasa ini hanya akan dapat terwujud di dalam relasi yang akrab satu dengan yang lain. Sebab tanpa relasi yang akrab maka tidak mungkin orang akan dapat saling memperhatikan satu dengan yang lain. Apalagi saling mendorong dalam hal perbuatan baik. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, nasihat Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 ini menegaskan setiap pengikut Kristus harus merupakan bagian dalam gereja lokal yang tertanam dan bukan sekedar pengunjung dalam setiap pertemuan ibadah setiap minggu. Ataupun mungkin mereka tidak bergereja dimanapun. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pastikan bahwa kita yang hadir pada pagi hari ini adalah jemaat yang tertanam di satu gereja lokal, bukan orang-orang yang hanya sebagai pengunjung, apalagi tidak bertumbuh dan tidak mengakar dan tidak ada di dalam satu gereja tertentu. Sebab bila hanya sekedar hadir dalam ibadah satu gereja, apabila kalau gereja itu beranggotakan ratusan atau ribuan, maka dapat dipastikan ia tidak akan dapat kenal satu dengan yang lain. Kenapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Hari ini orang yang ada di samping kita bisa berbeda dengan orang yang ada di samping kita minggu kemarin. Minggu depan berbeda lagi. Saya mau tanya, yang ada di samping kita hari ini kita kenal namanya enggak? Coba lihat. Kalau kok saya bilang tahu lah, kok Kian ini bestie itu. Via kenal yang di sampingnya? Gak kenal namanya. Subhanallah. Jadi pastikan Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan hanya ketemu hari ini pura-pura jaim gitu loh. Siapa lagi hari ini? Minggu depan orang lebih beda lagi. Saudara keluar dari sini, perkenalkan, saya si ganteng dari Medan. Wah gitu loh, saya si cantik dari Garut. Saudara, kalau sampai 5 tahun, 10 tahun, orang yang sama kita ketemu setiap hari Minggu, kita nggak kenal, kita nggak tahu namanya, saudara. Itu mengenaskan sekali. Ya. Saya berharap nanti Pak Johnson tahu siapa yang ada di belakangnya. Coba lihat dulu Pak, yang di belakang Pak Johnson. Tahu siapa? Siapa Bapak yang ada di belakang? Pak Sibu ya? Oh puji Tuhan, luar biasa ya. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, kita pastikan hari ini setelah kita keluar dari ruang ibadah ini, jangan pulang sebelum ini. Halo, jangan hanya Tuhan berkati, padahal nggak kenal. Tuhan berkati, nggak kenal. Saudara pastikan namanya siapa. Nah dengan apa saudara? Apa yang terjadi kalau itu terjadi dalam kehidupan berjemaat, saling mengenal satu dengan yang lain, maka akan mudah bagi kita untuk saling mendorong dalam perbuatan yang baik. Kalau tidak mengenal pasti tidak akan mungkin saling memperhatikan ataupun saling mendorong dalam hal perbuatan yang baik. Oleh karena itu berdasarkan ayat firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 24 ini mengajak saudara dan saya agar tidak hanya sekedar menjadi pengunjung dalam suatu ibadah gereja, namun terlibatlah menjadi anggota jemaat dari gereja lokal tersebut yang Tuhan pimpin saudara untuk menjadi bagian di dalamnya. Tidak hanya untuk dapat saling terhubung satu dengan yang lain, saling mengenal dan memperhatikan, maka disarankan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus tergabung di dalam kesan ya. Jadi kesan, apa itu kesan? Apa itu kesan? Saudara, apa itu kesan? Kalau Pak Iwan, kesan itu apa? Kelompok saling memperhatikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesan ini kelompok saling memperhatikan.
Ada 3 tujuan dari kesan. Pertama adalah menjangkau. Yang kedua mengembangkan karunia. Yang ketiga mengutus. Nah saudara, kalau mungkin Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana ya caranya seperti teman-teman yang lain itu bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah di kesan itu kita mengembangkan karunia. Kita berkhotbah mini di situ. Bukan khotbah mini sih, edifikasi. Kita mulai belajar mengembangkan karunia kita di sana. Kalau mungkin dulu kita udah suka malu-malu gitu loh ya, jaim gitu ya, jarang berbicara dengan orang lain. Tapi di dalam kesan saudara, jangan perlihatkan beda. Seringkali Bapak Ibu dan saudara di luar jaim banget ya. Tapi setelah di dalam kesan, saudara gak jaim lagi loh. Benar apa benar? Yang dulunya mungkin sangat menutup diri dengan orang lain. Tetapi setelah ada di dalam komunitas kesan, orang tersebut sudah membuka diri untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan bagi orang di sekitarnya. Jadi itu adalah tujuan dari kesan. Jadi kita saling bertumbuh di sana, saling mendorong, saling membangun hidup kita. Dan kita berkembang untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan melalui kesan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kesan itu beranggotakan 7-14 orang. Kelompok kesan ini bertemu seminggu sekali secara on-site. Dalam pertemuan tersebut, kelompok kesan membangun relasi satu dengan yang lain secara akrab di antara mereka. Dan supaya apa saudara? Supaya iman mereka saling bertumbuh satu dengan yang lain. Saling mendoakan, saling mendorong untuk berbuat baik. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara melalui komunitas kesan ini maka terjadilah jemaat-jemaat yang militan, jemaat-jemaat yang sungguh mau melayani Tuhan, jemaat-jemaat yang memiliki relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena di dalam kesan ini kita saling berbagi hidup, kita saling mendoakan, kita sharing tentang pergumulan kita. Sehingga teman-teman sekesan kita akan berdoa buat kita. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu dan Saudara, saya mengamati bahwa orang-orang yang terlibat di dalam kesan adalah kehidupan rohaninya bertumbuh dengan sangat pesat. Ya, sebab melalui kesan setiap orang didorong untuk hidup di dalam kasih, dalam perbuatan yang baik. Seperti yang ditulis dalam Ibrani 10 ayat 24 tadi. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, bila selama ini saudara memiliki kerohanian yang macet, iman seperti kapal selam, artinya kalau hari Minggu timbul, Senin sampai Sabtu menjadi tenggelam. Tenggelam dalam hal apa? Dalam pergumulan, dalam persoalan, depresi dan segala macam. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi tenggelam di dalam hidup ini. Kenapa saudara? Tetapi pada hari Minggu kita menjadi timbul kembali. Itu adalah seperti kapal selam. Artinya di hari Minggu akan timbul. Senin sampai Sabtu menjadi tenggelam. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan. Kita harus mengambil satu keputusan untuk mengalami pertumbuhan iman. Kita jangan mau seperti kapal selam yang timbul tenggelam. Yaitu kita harus mengalami pertumbuhan yang terjadi karena relasi yang sehat. Mendorong dalam kasih serta dalam perbuatan yang baik. Seperti yang dinasihatkan di Ibrani 10 ayat 24 tadi yang telah saya jelaskan kepada kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara, ya mengajak bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam kesan, nanti hubungi orang-orang yang terdekat yang ada nomor WA-nya. Saya mau ikut dalam kesan, kayaknya keren banget itu kesan nih. Aduh, kayaknya saya mau ikut di komunitas itu. Karena komunitas itu membuat saya berseri-seri. Yes, kemarin kan Pak Saneo bilang, kenapa Pak Roy itu suka berseri-seri? Meskipun pelontos. Ya saudara, itu bukan karena pedikur-medikur. Itu karena apa saudara? Tentu karena relasi dengan Tuhan. Masukkan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Dan relasi yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu dan Saudara. Relasi yang sehat dan menumbuhkan iman adalah relasi yang saling menjaga terhadap kemerosotan rohani. Ya, sekali lagi saya ulangi. Relasi yang sehat adalah relasi yang saling menjaga terhadap kemerosotan rohani. Tentang kemerosotan rohani di dunia ini berlaku satu hukum yang tak terbantahkan. Itulah hukum kemerosotan. Apa saja yang di alam semesta ini bersifat merosot kecuali Tuhan tidak pernah merosot. Nah,
Sebagai satu contoh, kalau kita memiliki taman di halaman rumah kita dan kita biarkan taman itu sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun, maka taman seindah apapun tidak akan baik, tidak akan menjadi indah untuk dipandang. Bahkan semak belukar sudah akan penuh di depan rumah kita, ya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah berharap, oh nantilah bunga-bunga itu akan indah di sebelah kanan sini. Yang bunga melati akan memberikan barisan di sebelah kiri ini. Dan kita berharap setahun kemudian mereka sudah mekar dan mereka indah. Saudara, jangankan indah saudara, ya melihatnya aja mungkin tuan rumah akan stres. Ya. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Demikian juga halnya di dalam kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani, relasi yang sehat perlu dipelihara dengan baik. Kalau bunga saja, kalau taman saja perlu dipelihara, perlu disiram ya setiap hari. Seperti bunga-bunga yang ada di depan gereja kita, Abang Dion selalu rajin untuk menyiram bunga-bunga itu. Sehingga bunga-bunga itu tetap menjadi baik, bertumbuh dengan baik. Nah demikian juga halnya di dalam kehidupan kita. Tanpa kita memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan, memiliki relasi yang sehat dengan sama kita, maka kehidupan rohani kita akan menjadi tumpul. Artinya jangan pernah kita berharap bahwa kehidupan rohani yang sehat itu akan timbul dengan sendirinya. Tidak. Ya, justru ketika kita mulai tidak memelihara taman di rumah kita, memelihara iman kita, relasi kita dengan Tuhan, maka itu akan menjadi amburadul dan tentu akan membawa yang tidak baik di dalam hidup kita. Berapa waktu yang lalu di belakang rumah kami itu ada hutan dan mulai semak belukar itu naik di ini. Saya sangat malas sekali, kenapa saudara? Karena udah terlalu banyak. Biasanya dulu setiap bulan saya ini dulu pernah saya nanam cabai di situ. Tapi karena itu sudah kayak hutan gitu, setiap hari ada biawak lewat dan saya pikir nggak usah lah, biarin aja. Tapi karena udah merasa nggak enak lihatnya, saya mengambil keputusan untuk ambil parang dan saudara nggak sampai 10 menit saudara saya sudah tepar. Aduh saya seperti kehilangan nyawa, langsung saya tidur di lantai, saya mengembalikan nyawa yang sudah entah kemana dia itu. Wow saudara, saya bilang ini cuman ya. Karena belum selesai, istri saya mengambil parang yang saya pakai tadi. Saya babat itu. Ternyata istri saya lebih hebat dari saya. Dalam babat membabat. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur kalau punya istri-istri yang luar biasa ya. Saya percaya bahwa istri-istri yang ada di tempat ini adalah istri-istri yang luar biasa, amin. Ya, kita doakan istri-istri kita supaya mereka menjadi istri yang luar biasa. Ya, nah Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, untuk mencegah kemerosotan jasmani, kita perlu memeliharanya dengan berolahraga setiap hari secara berkala. Ya, beristirahat secara cukup dan menjaga makanan yang kita konsumsi setiap hari. Ya, dengan demikian pula lah halnya untuk mencegah kemerosotan rohani, kita perlu memelihara kerohanian kita antara lain dengan beribadah kepada Tuhan secara teratur. Ya, salah satu cara untuk memelihara kehidupan rohani kita adalah beribadah kepada Tuhan secara teratur ya. Sebab ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menolong orang untuk bertumbuh dalam kerohanian yang bugar dan sehat. Tidak ada orang yang malas-malas beribadah yang kemudian rohaninya akan sangat luar biasa sekali. Ya, udah 5 tahun belum pernah ibadah, belum pernah kesan, belum pernah terlihat batang hidupnya dan segala macam. Tiba-tiba saudara, dia datang, saudaraku, kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan. Saudara udah 5 tahun ini gak pernah ibadah. Tiba-tiba dia datang memotivasi orang yang setiap hari beribadah, setiap minggu beribadah. Saudara, percaya kepada Tuhan Yesus. Dia satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Luar biasa ini saudara. Percayalah, hal itu tidak akan terjadi. Ya, itu hanya di film-film drama. Ya, itu tidak akan terjadi. Coba tunjukkan kepada saya siapa orang yang sudah setahun gak pernah ibadah, tiba-tiba kehidupan rohaninya menjadi menyala-nyala. Ya, karunianya menjadi menyala-nyala. Mukanya menjadi berseri-seri, penuh dengan pengurapan. Saudara, tidak ada.
Hanya orang-orang yang berkomitmen untuk hidup di dalam kehidupan rohani yang sehat. Beribadah secara teratur kepada Tuhan. Itu adalah orang-orang yang selalu bersuka cita di dalam hidupnya. Amin. Ya, seperti wajah-wajah Bapak Ibu dan Saudara hari ini. Bersuka cita. Kenapa? Ada relasi yang sehat dengan Tuhan. Kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya di dalam pasal 10, Ibrani 10 tadi, pasal ayat 25 dinasihatkan seperti demikian bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara, penting bagi kita untuk beribadah. Karena firman Tuhan di dalam Matius 6:33 mengatakan, dan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, saudara, ada orang yang sangat luar biasa bekerja keras tanpa mencari Tuhan. Ya memang sih jalan. Tapi berbeda saudara. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Dia yang bertanggung jawab atas usaha dan apa yang kita lakukan. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 2012, ketika saya semester 6 di Inti Harvard University Bandung, saudara, tiba-tiba yang tadinya kami akan diutus di ladang misi di daerah terpencil, pada saat 1 minggu sebelum mau diberangkatkan dari kampus mengatakan tidak jadi. Semua mahasiswa yang dilatih untuk misi semua kembali ke kampus karena ini masa akreditasi. Ya, jadi kami bilang ngapain kami di kampus? Dikembalikan lagi seperti berapa tahun yang lalu kalian praktek di perusahaan. Ya, jadi kami praktek di perusahaan selama 4 bulan, Bapak Ibu dan Saudara, 1 semester lah. Saudara, saya nggak perlu mikir di mana perusahaannya, pokoknya entah teman-teman saya sudah stres. Mereka mau kemana? Mereka mau kemana? Mau ke perusahaan siapa? Gak ada koneksi. Saya pun gak ada koneksi juga. Ya, tapi saya percaya Tuhan bisa tunjukkan jalan buat saya. Setiap minggu ditanya sama dosen saya, kamu sudah dapat perusahaan? Belum Pak. Ini sudah sebentar lagi. Tenang aja Pak, Tuhan sediakan. Gayanya kan. Saudara, tiba-tiba ini 1 minggu mau ini, teman-teman saya sudah pada stres semua. Saya ditelepon oleh dosen saya. Kamu di mana? Saya di asrama. Sekarang kamu pergi ke Paris Van Java dan ketemu dengan ibu ini dan kamu berbicara dengan dia. Saudara, ternyata ada orang yang sudah dipersiapkan untuk bekerja di sana di peternakan yang ada di Paris Van Java, di Mall Paris Van Java Bandung. Dan kawan saya itu menolak. Kenapa? Dia bilang gini, masa saya sebagai seorang pendeta jual susu di sana? Gak level banget. Gak level banget kan? Saudara, saya langsung datang tanpa banyak basa-basi. Saya datang. Di mana alamatnya? Nomornya apa? Datang di sana. Maaf saya dari Inti Bu. Saya, terima kasih sudah datang. Saya sangat senang. Ya, oke. Jadi ini kerjanya. Jadi tolong kamu urus peternakan ini. Ya, peternakan ini mini zoo namanya. Dan itu saudara tempat bermain anak-anak. Dan memang agak bau juga di sana. Ya, ada kotoran-kotoran hewan-hewan di sana lah ya. Tapi bagi saya bau itu ya paling sehari, 2 hari, 3 hari. Mereka sudah bekerja di sini, ada yang sudah sampai 10 tahun. Bisa-bisa aja tuh. Aman-aman saja, masa saya baru, janganlah kalah dengan itu. Ya, saya pulang ke kampus, saya bilang, oke Bang. Hari Sabtu datang, ibu itu bilang gini, mulai besok kerja. Hari Minggu Bu. Iya, hari Minggu. Justru hari Minggu ini hal yang paling ramai di sini. Saya bilang, Bu, mohon maaf. Saya ini kan pendeta, calon pendeta. Dan hari Minggu saya sudah ada tempat pelayanan yang baru. Setiap pagi saya sudah diutus oleh kampus untuk melayani satu gereja di Hotel Mutiara Bandung. Dan saudara, pagi-pagi saya harus ini. Tapi minta tolonglah, hari Minggu lah. Saya bilang, ibu kan sama-sama jemaat kan di gereja MDC juga kan. Kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dia diam. Ini aja solusinya Bu. Saya pulang dari pelayanan jam 12, saya langsung meluncur di sini. Gimana menurut Ibu? Mantap kali. Itu ide yang baik. Oke. Nah Bapak Ibu dan Saudara, 6 bulan saya kerja di sana. Dan setiap ketemu dengan ibu itu, yang dia tanya, berapa omset hari ini? Tidak dia tanya.
omset. Yang dia tanya, apa firman Tuhan hari ini yang kamu dapatkan melalui yang disampaikan di gereja? Wah, kita sebagai orang yang sudah belajar firman Tuhan, udah dengarkan tadi di gereja, kita sharing tuh. Omset itu saudara, gak usah dipikirkan. Ya, saya mau bilang, omset itu bisa sampai 200-300% terjadi. Contoh, kalau dulunya itu omset di hari Minggu paling 10 juta, itu bisa sampai 30 juta. Itu hanya tempat bermain, jual susu. Ya. Dan puji Tuhan ya saudara, selama saya 6 bulan di situ, saya mulai wajah saya berseri-seri. Kenapa? Susu kambing tersedia, susu sapi murni tersedia. Ya, bebas minum, silakan kamu minum aja. Siapa yang gak senang? Omsetnya naik. Saya jadi artis di situ. SCTV masuk, Indosiar masuk, beberapa stasiun televisi masuk. Boleh kami promosi? Tidak ditolak. Ayo kapan? Saya menjadi presenternya di situ. Saya jelaskan ini adalah kambing-kambing etawa yang susunya itu sangat sehat untuk diminum dan segala macam, saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari apapun, saudara. Yang lain itu hanya tambahan saja, saya mau sampaikan begitu. Itu hanya tambahan saja. Jadi jangan pusing dengan omset. Jangan pusing dengan apa yang Tuhan izinkan itu kita kerjakan. Cari wajah Tuhan, cari Tuhan, utamakan Tuhan. Maka semua yang Tuhan percayakan itu akan berjalan dengan sendirinya. Amin. Jadi saudara, kalau kita punya karyawan-karyawan nih yang jarang beribadah, suruh dia beribadah. Beribadah dulu lah. Cari wajah Tuhan dulu. Masalah itu tenang aja. Tuhan bisa lakukan perkara yang hebat dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, melalui nasihat tersebut penulis Ibrani mengingatkan kita agar saling menjaga terhadap kemerosotan rohani. Saling menjaga dengan saling mengingatkan agar orang tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tindakan saling menjaga ini sangatlah penting dan sangat diperlukan di dalam kehidupan komunitas. Sebab jarang orang yang kerohanian sedang merosot namun ia tidak merasakan hal itu. Ada orang yang merasa bahwa tidak memiliki relasi yang saya dengan Tuhan, dia merasa biasa-biasa aja. Saya main fine-fine aja. Dulu juga saya rajin beribadah, melayani Tuhan. Seperti itu yang saya rasakan sekarang, biasa-biasa aja. Itu seperti katak yang sedang ada di dalam panci, yang sedang dipanaskan pelan-pelan. Ya, katak itu akan merasa nyaman, karena katak kan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada kan. Dia kan hewan yang berdarah dingin. Jadi semakin dipanaskan, ternyata enak juga ini. Ya enak juga. Setelah mendidih air itu, akhirnya apa? Dia mau keluar, nggak bisa. Dia berubah menjadi apa Bapak Ibu dan Saudara? Menjadi suike kan? Suike itu mahal kan? Satu porsi suike itu mahal itu. Nah saudara, jangan sampai kita menjadi suike. Dimakan. Suike itu kata itu kalau di restoran Chinese food itu mahal. Ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, mari kita saling menjaga tentang kemerosotan rohani ini. Jangan kita biarkan diri kita merosot, jangan biarkan diri kita melihat orang-orang di sekitar kita kehidupan rohaninya menjadi merosot. Sebagai akibat, maka kata tadi dia mau keluar dan dia mau berenang sekencang apapun sudah gak bisa lagi. Kenapa saudara? Sudah terlambat. Ya. Dan ada banyak orang-orang yang suka kita temui. Dulu papa mama saya adalah pengurus gereja. Dulu waktu kecil saya ini sangat rajin. Tapi sekarang ini gak tahu lah. Ada banyak penyesalan-penyesalan di akhir. Kalau kita tidak menjaga hidup kita dari kemerosotan rohani. Begitulah kehidupan rohani kita. Oleh karenanya semua orang perlu saling menjaga dan saling mengingatkan satu sama lain agar terhindar dari kemerosotan rohani. Hal seperti ini tidak akan terwujud tanpa relasi yang akrab dalam kelompok kecil seperti yang saya utarakan tadi dalam kesan, ya. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, hanya orang-orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita, itulah orang yang bisa kita ingatkan. Kita bisa tegur, kita bisa ingatkan kalau sudah melenceng dari kebenaran, ya. Gak mungkin
Tetangga di luar sana itu yang mengingatkan kita. Orang-orang di internal kita lah yang akan mengingatkan kita. Kalau kita sudah melenceng dari kebenaran. Kita sudah jauh dari yang seharusnya. Hidup kita sudah enggak karu-karuan. Kita diingatkan, kembali ke jalan yang benar. Ayo kembali ke jalan yang benar. Ingat hidup kita ini adalah saksi Kristus. Ingat hidup kita ini adalah bait Allah. Ingat hidup kita adalah gereja. Yang mewartakan kabar baik kepada orang di luar sana. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, jangan tersinggung kalau ada orang-orang dalam komunitas kita menegur kita kalau kita sudah mulai tersesat. Dan kita merasa tidak tersesat. Kita tidak sadar bahwa kita tidak tersesat. Kita baik-baik saja. Dan ketika orang menegur kita jadikan musuh. Dasar kamu ya. Kamu iri sama gue. Bilang dong kalau nggak sanggup terima keadaan ini. Gayanya. Bapak Ibu dan Saudara, hati-hati. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk meluruskan kembali hidup kita ke jalan yang benar. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak orang di luar sana kalau ditegur, kalau dikasih tahu yang benar, tidak mau terima. Dia pikir orang nggak senang sama saya. Puji Tuhan, saya bersyukur dengan jemaat-jemaat yang ada di MDC Pangkal Pinang yang sudah banyak menyelamatkan hidup saya di masa lalu. Sakit, itu sakit-sakitan lah kalau dibilang. Saudara, tapi saya kalau saya boleh bilang terima kasih untuk jemaat ini yang sudah menjaga hidup saya, yang sudah menegur saya, yang sudah mengembalikan saya ke jalan yang benar ketika saat-saat saya mengambil jalan yang sesat. Saya harus bilang begitu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada hari-hari ini orang tua kita menegur kita, kayaknya jalanmu sudah mulai sesat. Dengarkan. Ada orang-orang sekitar kita, komunitas kita, kamu sudah mulai melenceng. Dengarkan. Jangan sampai menyesal 5 tahun kemudian. Oh dulu sih jemaat kami di MDC Pangkal Pinang nggak ada yang mengingatkan. Papa mama saya nggak mengingatkan, pendeta saya nggak mengingatkan. Saudara, bersyukur kalau ada orang-orang mengingatkan kamu hari ini, saya dan saudara hari ini, bersyukur kita terima. 10 tahun kemudian. Mungkin kamu akan sadar, saya terima kasih kepada bapak dan ibu itu yang sudah menegur saya. Mungkin waktu itu sakit banget gitu loh. Tapi kalau saya tidak mendengarkan nasihatnya, mungkin hidup saya sudah merosot. Hidup saya sudah gak karuan hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, hal yang ketiga. Relasi yang sehat yaitu yang menumbuhkan iman adalah relasi yang saling mengingatkan tentang pentingnya kewaspadaan rohani. Saya ulangi, relasi yang sehat adalah relasi yang saling mengingatkan tentang pentingnya kewaspadaan rohani. Hal ini sama seperti Siskamling atau sistem keamanan lingkungan yang dilaksanakan di banyak wilayah di negeri kita di Indonesia. Melalui sistem keamanan ini dipastikan bahwa warga masyarakat bekerja sama untuk menjaga keamanan lingkungannya masing-masing. Kalau di perumahan-perumahan biasanya ada zaman sekarang tidak Siskamling lagi tapi ada security-nya. Tetapi kalau di kelurahan atau di desa-desa masih ada Siskamling. Kalau hari-hari ini ada Babinsa, Babin Kamtimas gitu ya. Nah itu kalau di Indonesia, kalau di Amerika pun ada hal yang seperti demikian yang dikenal dengan neckboard words warning. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, dengan demikian diharapkan orang yang ingin melakukan kejahatan di daerah tersebut akan urung melaksanakan niatan dalam hatinya untuk berbuat jahat. Sebab ia menyadari bahwa para penghuni dalam perumahan itu saling menjaga satu dengan yang lain. Bila mereka melihat ada orang-orang yang melakukan gelagat yang mencurigakan atau melakukan kejahatan, maka mereka akan menelpon polisi untuk menangkap orang tersebut. Sehingga setiap orang yang ingin melakukan kejahatan sangat berhati-hati dan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Nah, sistem keamanan lingkungan seperti itulah yang dinasihatkan di dalam Ibrani 10 ayat 25 tadi yang sudah kita baca. Di situ ditulis seperti demikian, dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab Ibrani tentang hari Tuhan yang mendekat di dalam ayat ini? Dengan mengacu kepada peringatan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius 24, 10 sampai 12, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani di ayat 25 itu adalah situasi yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di saat itu, seperti yang Tuhan Yesus katakan,
ada banyak kesesatan, akan semakin bertambah banyak kejahatan dan serta kedurhakaan akan semakin meningkat di dalam kehidupan manusia. Untuk itu, para pengikut Kristus harus saling menasihati agar mereka bersikap waspada terhadap kesesatan dan kejahatan yang terjadi tersebut. Berarti di dalam relasi yang sehat, orang perlu saling menjaga kebugaran iman mereka. Sebab kesesatan dan kejahatan terus mengancam dan bermaksud merongrong kebugaran iman kita. Sehingga kita harus saling menasihati satu dengan yang lain. Makanya di awal tadi saya katakan tadi bahwa bersyukur kalau ada orang-orang yang menegur kita. Bersyukur kalau ada orang-orang yang menasihati kita hari-hari ini. Berterima kasih kepada mereka. Jangan-jangan 5 tahun kemudian kita akan tahu. Ternyata mereka menjadi penyelamat hidup saya dari kemerosotan hidup, dari kesesatan yang saya lakukan di masa lalu. Seperti yang ditulis dalam Ibrani 10:25 tadi, maka orang saling mengingatkan tentang pentingnya kewaspadaan rohani. Di saat dia melihat teman seimannya mulai melenceng dari kebenaran dan sebelum temannya itu terjerumus dan jatuh ke dalam jurang, seharusnya kita harus saling menasihati, kita harus saling mengingatkan. Ayo ibadah dong, ayo ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan lah. Aduh, daripada kita memikirkan bensin yang sudah di SPBU sekarang udah datang kepada Tuhan lah. Semoga aja ada bensin-bensin yang lain bisa masuk ke motor kita misalnya. Saudara, hal-hal seperti ini bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, ya orang bisa panik di luar sana. Tapi kita nggak boleh ikut-ikutan panik juga. Bukan berarti kita nggak berusaha juga ya. Nggak boleh panik. Ya, sehingga kembali di sini kita melihat bahwasanya tak cukup orang hanya menjadi pengunjung ibadah dalam satu ibadah gereja. Karena bila orang hanya sekedar datang beribadah dan tidak saling mengenal satu dengan yang lain, apalagi memiliki relasi yang akrab, tentu adalah hal yang tidak mungkin bagi mereka untuk saling mengingatkan ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, makanya saya bilang tadi kalau di pagi hari ini ada orang yang kita tahu kemarin itu kayaknya nih dia menerobos lampu merah di depan kita. Tapi kita mau tegur, tapi kita gak kenal. Tapi kok ketemu di gereja ya? Siapa namanya ya? Si Uco. Uco. Nah, misalnya kayak gitu ya. Tapi kita segan. Kenapa? Karena kita nggak kenal dia. Tapi berbeda kalau misalnya yang nerobos itu misalnya saya kan. Pak, lain kali bertobat, Pak jangan begitu. Masa di depan jemaat kamu nerobos lampu merah sih? Nggak bagus banget gitu loh. Nggak teladan banget sih hidupmu gitu ya. Kenapa? Kenal. Itu jauh lebih baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Kehidupan kita dalam jemaat lokal ini, satu dengan yang lain harus bisa saling kenal. Memiliki keakraban satu dengan yang lain. Sehingga ketika saudara dan saya tidak lagi hadir dalam ibadah minggu atau sesudah terseret jauh dari kebenaran, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara ada yang merasa kesepian di dalam hidupnya hari-hari ini. Kenapa? Merasa anggota kesannya sudah gak pernah ini. Gembalanya sudah nggak kunjungan, jemaat yang lain sudah nggak kunjungan. Kenapa saudara? Kita nggak tahu entah dia sedang di luar kota, di luar negeri dan segala macam. Sehingga kita nggak tahu keadaannya. Sehingga kalau kita ada di tempat ini, bertemu setiap hari Minggu dalam kesan kita saling berinteraksi. Maka mudah bagi kita untuk mengingatkan satu dengan yang lain. Tetapi tidak demikian halnya apabila saudara terlibat dalam kelompok-kelompok kecil atau dalam gereja kita disebut sebagai kesan yang sudah saya utarakan tadi. Di situ saudara akan saling menasihati, saling menjaga dan saling bertumbuh dalam kewaspadaan rohani secara sehat. Bertumbuh dalam kewaspadaan rohani secara sehat melalui pola ini, maka iman kita dapat terjaga dan bertumbuh dengan benar. Singkat kata, relasi yang sehat akan memungkinkan orang bertumbuh dalam iman yang kokoh. Mengulang kembali prinsip yang telah saya kemukakan di awal, bahwa uraian firman Tuhan ini kekokohan tidak datang dari isolasi, namun dari koneksi. Maka dapat disimpulkan pertumbuhan iman dan keteguhan iman tidaklah terlepas dari relasi yang sehat. Dengan kata lain, sebagai pengikut Kristus, kita tidak dimaksudkan untuk hidup secara independen atau terlepas dari sesama seiman.
Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, sebagai anggota tubuh Kristus, kita memerlukan satu dengan yang lain. Demikianlah halnya dengan anggota tubuh Kristus. Semua kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dengan relasi yang sehat itu, iman kita akan terjaga dan bertumbuh bugar. Seperti yang telah kita lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 24-25 tadi, di dalam relasi yang sehat kita akan saling mendorong, bukan untuk merongrong. Ya, ingat, bukan untuk merongrong, tetapi saling mendorong. Kita akan saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Dalam relasi yang sehat tersebut, kita akan saling menjaga terhadap kemerosot rohani, serta saling mengingatkan tentang pentingnya kewaspadaan rohani. Semua itu tidak akan terwujud bila orang hanya datang sebagai pendatang dalam suatu ibadah. Di dalam iman yang bertumbuh dan yang bugar tersebut, relasi saudara dengan Tuhan menjadi hal yang sangat penting. Karena semakin akrab kita dengan Tuhan, maka hidup kita akan semakin bugar. Itulah hidup yang mengalami Tuhan dan hidup yang berbuah. Itulah hidup yang tidak sia-sia, namun berlimpah dengan sukacita dan kebahagiaan. Itulah hidup yang kita alami karena anugerah Allah dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita. Anugerah yang kita sambut dengan iman dan ucapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita bertumbuh di dalam komunitas yang sehat. Sekali lagi dalam komunitas kesan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Maka hal itu akan membuahkan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Ibu, Bapak dan Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa kehidupan yang bugar, relasi yang sehat tidak terjadi dengan sendirinya. Relasi yang sehat tidak terjadi di dalam sebuah isolasi, tetapi akan terjadi dalam sebuah koneksi yang terhubung satu dengan yang lain. Kalau hari-hari ini kita merasa sendiri,
Sepertinya tidak ada orang-orang yang memperhatikan kita. Tidak ada orang-orang yang peduli dengan kita. Firman Tuhan ingatkan kita untuk kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan dan memiliki koneksi yang benar terhadap orang-orang sekitar kita. Kita bertumbuh di dalam komunitas. Dalam gereja kita ada kesan. Sehingga kita saling mendorong untuk berbuat baik. Kita akan menjaga terhadap kemerosotan rohani. Dan kita akan saling mengingatkan pentingnya kewaspadaan rohani. Kalau kita ada di dalam komunitas yang benar, maka tindakan-tindakan kita akan benar. Tujuan-tujuan kita akan benar. Karena ada orang-orang yang mengingatkan kita. Karena ada orang-orang yang mau mendorong kita dalam perbuatan baik. Karena ada orang-orang yang mengingatkan kita terhadap kewaspadaan rohani. Mari kita mengambil keputusan untuk berada di dalam komunitas yang benar. Sehingga kehidupan rohani kita semakin terhari semakin terjaga. Kita membawa dampak yang lebih besar bagi orang sekitar kita. Sehingga hidup kita menjadi kehidupan yang berdampak dan tidak sia-sia. Bila kita menjadi pribadi-pribadi yang mengenal satu dengan yang lain. Yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang saling mendukung untuk berbuat baik. Sehingga kehidupan kita membawa dampak yang besar untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Melalui perbuatan yang baik yang kita lakukan. Ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Biarlah hari ini menjadi momen penting bagi kita untuk ada di dalam komunitas yang benar. Tidak hanya sekedar menjadi pengunjung satu gereja, tetapi kita benar-benar berkomitmen mengatur waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena demikian, maka hidup kita akan mengalami kebugaran rohani. Hubungan relasi kita dengan Tuhan dan sesama akan menjadi sehat. Biarlah kebenaran firman Allah pada pagi hari menolong setiap kita. Belajar kembali. Mengambil keputusan untuk bertumbuh di dalam iman. Di dalam komunitas yang ada di dalam gereja ini. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Sebagaimana Engkau adalah satu, Yesus dan Bapa di dalam Roh Kudus. Demikianlah juga Tuhan kami di dalam Engkau dan kami dengan sesama kami. Bila hidup kami semakin memiliki koneksi yang benar, relasi yang sehat satu dengan yang lain, sehingga kami saling mendukung, saling mendoakan, saling memperhatikan, dan saling menasehati. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Engkau Tuhan yang terus berkarya bekerja dalam hidup kami. Bila kebenaran firman Allah menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudari yang beribadah pada hari ini dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami di Gereja GKPB MDC. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kristenan DK dan Pola Hidup Berjemaat HB diadakan setiap hari Minggu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam di hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup lebih bermakna. Mari mengalaminya melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa menuduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, dan persembahan pembangunan dapat mentransfernya ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memfollow akun Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi ku menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, waktu yang baik Tuhan berikan bagi kami untuk datang beribadah kepada Tuhan, membawa hidup kami, membawa korban syukur kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kami berterima kasih buat kebenaran firman Allah yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, untuk kami boleh bertumbuh semakin dalam dengan Engkau, memiliki relasi yang sehat dengan sama kami, dan kami bertumbuh di dalam komunitas yang benar. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang di depan kami. Engkau Tuhan yang menuntut memimpin langkah demi langkah kami. Kami mempercayakan tangan Tuhan yang berkarya, bekerja lebih hebat di dalam kehidupan kami. Dan kami berserah di dalam kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah anugerah kasih karunia dan rahmat Tuhan yang senantiasa ada menyertai kehidupan kami. Bapak Ibu dan Saudara jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkahmu dalam segala apapun yang kau perbuat, dibuat yang kau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.